Mereka menyuruh murid-murid bersama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami apa pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Lantas Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Horas madhita. Shalom. Shalom. Saudara sekalian, ada seorang tokoh yang terkenal mengatakan, semua kita pernah mengkhianati, tapi juga tidak sedikit di antara kita mau menjadi pahlawan. Kenapa dikatakan semua pernah mengkhianati? Dan kepada siapa kita pernah mengkhianati? Karena kita memang selalu ada dorongan dari dalam hati kita untuk tidak setia atau tidak melakukan apa yang pernah menjadi kesepakatan. Dan kepada siapa kita mengkhianati? Bukan kepada orang lain, bukan kepada orang yang jauh, bukan kepada orang yang tak kita kenal. Kita biasanya berkhianat kepada orang yang paling kita cintai, misalnya suami istri. Makanya ada juga orang mengatakan, jagalah sikap dan perilaku Anda, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang terjadi itu disebut apa? Disebutlah itu perubahan. Kalau perubahan terjadi, kalau kita tidak menjaga stabilitas sikap kita, maka kita bisa dihancurkan oleh perubahan. Tapi kalau kita menjaga hidup kita, sikap kita, perilaku kita, justru kita yang di atas perubahan. Contoh, virus corona sudah hampir 8 bulan. Ini perubahan. Perubahan yang sungguh-sungguh sangat terasa, terutama di bidang ekonomi, ya kan? Selain ekonomi, di bidang peradaban, adat istiadat. Dulu kita kalau jumpa bersalam-salaman, baku peluk, ya kan? Cipika-cipiki. Sekarang nggak bisa lagi, harus jaga jarak. Nah, ini perubahan. Bagi mereka pelajar, dulu mereka harus ke sekolah tiap hari, berjumpa dengan guru. Sekarang nggak bisa lagi jumpa dengan guru. Nah, kalau seorang pelajar tidak menjaga stabilitas sikapnya, perilakunya, maka perubahan akan menggilas seorang siswa atau seorang pelajar. Tapi kalau seorang pelajar menjaga stabilitas sikapnya, perilakunya, emosinya, mau tak jumpa dengan guru 1 tahun pun, dia tetap sebagai pelajar. Nah, inilah contoh bagaimana perubahan itu bisa membuat kita jatuh atau malah membuat kita menjadi orang yang hebat. Dalam bacaan pertama tadi dikisahkan kepada kita, Allah mengurapi orang yang bukan orang Israel. Biasanya Allah mengurapi raja dari bangsa Israel. Tapi ini yang dijadikannya raja, yang diurapinya, yang dilantiknya adalah orang asing. Namanya Raja Kores.
Waktu itu orang Israel pada tahun 587 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, waktu itu Israel sudah berada di tanah pembuangan, di tanah orang asing, di tanah bangsa Babel. Jadi kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah mereka dibakar. Dan bukan itu saja, Israel dibawa ke tanah bangsa asing. Nah, ini sangat mengerikan ini. Pasti orang Israel mati satu demi satu. Mereka juga hancur-hancuran. Hidup mereka tidak baik lagi, tidak sejahtera lagi. Dan yang paling mengerikan bagi bangsa Israel ialah apa? Mereka tak pernah bisa lagi berdoa. Karena mereka itu kalau berdoa harus di bait Allah, harus di rumah ibadat. Namanya bait suci. Tapi mereka sudah berada di tanah pembuangan. Maka mereka selalu bersedih, menangis, meratap dengan berkata, Tuhan, kapan kami kembali bisa berdoa di rumah-Mu yang suci? Kapan kami bisa mempersembahkan kurban bakaran? Kami rindu ya Tuhan, bantulah kami. Apalagi mereka sudah dijajah. Maka mereka merasa Allah sudah meninggalkan mereka. Mereka merasa Allah tidak lagi setia dengan janjinya. Apa janji Allah? Rupanya bahwa Mesias, bahwa pembebas akan lahir dari keturunan mereka. Siapinok Perinasida Namarkuar Raja Daud. Jadi betul-betul Allah marah. Allah membiarkan mereka hancur-hancuran. Tapi apa yang terjadi? Allah dalam diri Raja Kores, ya kan? Waktu itu Kores ini seorang raja yang hebat. Dia juga menjaga bangsa-bangsa lain dan menjadi pemenang. Maka Kores ini mabuk kemenangan. Dalam kemabukannya, dia membantu Israel kembali ke tanah mereka, diangkut kembali ke kota Yerusalem. Dan bukan itu aja, mereka dibantu, Israel dibantu membangun bait suci. Wah, ini sukacita yang besar. Kenapa Allah menggunakan tangan orang kafir? Kenapa Allah tidak memilih dari bangsa Israel? Secara logika nggak mungkin lagi. Karena apa? Orang Israel sudah hancur-hancuran, sudah luka batin, sudah sakit. Maka Allah memperalat tangan Raja Kores. Nah, sebenarnya mau ditunjukkan bahwa Allah itulah Allah Raja semesta alam. Suka-sukanya menggunakan kekuasaannya. Mau menggunakan orang baik, boleh. Mau menggunakan orang jahat, boleh. Tapi sekali lagi apa dibilang? Demi hambaku Yakub dan bangsa pilihanku Israel. Luar biasa. Maka kalau kita lihat tadi dalam bacaan Injil apa dikatakan? Orang Farisi kan mau mencoba Yesus dengan bertanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Apa rupanya yang terjadi? Kalau Yesus mengatakan tidak boleh, berarti Yesus pengkhianat. Yesus bukan orang Yahudi. Yesus bukan rakyat yang baik. Kalau dikatakan boleh, berarti Yesus juga tidak taat kepada Allah. Karena Yesus pernah mengatakan, taatlah kepada hakim, kepada raja, kepada orang yang bisa membunuh tubuh dan menghantar orang ke neraka. Siapakah itu? Allah. Tapi apa jawaban Yesus? Berilah kewajiban kepada kaisar apa yang menjadi kewajiban kepada kaisar, dan berikanlah kewajibanmu kepada Allah apa yang menjadi kewajiban bagi Allah. Apa artinya ini?
Allah juga menyetujui kerajaan-kerajaan di dunia ini. Yang penting bagi Allah ialah apa? Raja-raja itu, para pemimpin itu memperhatikan masyarakatnya, memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi ingat kata Allah, raja yang sesungguhnya ialah hanya Allah sendiri. Kalau raja, pemimpin di dunia ini ada periodenya. Satu periode 5 tahun. Bisa periode kedua 5 tahun. Seperti kita orang Asahan akan mengadakan pemilihan Desember. Bareng buat perhanir. Bulan 12 kita akan memilih calon pemimpin yang baru. Ingat, semua calon mengatakan kami akan memberikan kebaikan, ya kan? Itu bungkusnya. Isinya apa? Kepentingan. Jadi kalau kalian pun memilih seseorang, lihat kepentingan. Kalau dia kupilih, apa kepentingannya bagiku dan apa kepentinganku baginya. Ini tuh molo politik. Sudah dapat keadilan, tapi ekornya apa? Kepentingan. Itulah yang terjadi dalam kerajaan dunia. Tapi dalam kerajaan Allah, Allah sungguh mencintai kita. Allah tidak pernah meninggalkan Israel. Maka walaupun Allah pernah mengurapi orang kafir, mengurapi orang yang tak percaya kepada Allah, pada akhirnya Yesus tetap lahir dari keturunan Daud. Karena Allah sudah berjanji lewat para nabi akan memberikan Mesias, akan memutus Kristus yang diurapi, yang akan membebaskan. Tapi Kristus yang sesungguhnya tidak lagi pembebas politis, tapi membebaskan kita dari kutuk dosa, membebaskan kita dari kematian, memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Maka dikatakan Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi kewajiban kepada kaisar, berikanlah kewajiban apa yang menjadi kewajiban bagi Allah. Setiap hari Minggu kita berdoa bagi para pemimpin negara, supaya tetap ada dalam hati mereka inisiatif untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, supaya mereka tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan rakyat. Saudara sekalian, marilah kita mengutamakan kewajiban kepada Allah, tapi juga berpartisipasi membangun dunia bersama para pemimpin dunia. Amin. Oke. Aden. Atong na nayak ka ula-ula na bisi. Oh. Mapola roa. Dako to adong si pasahal. Dokkom mga mala ni mo mahal. Bisa. Kami dia yang di dapur ini. Nah, itu dah. Yang umur Yang orang tulai. Ahan. Enggak bisa. Anggur. Oh, hajar lang. Iya. Ini banyak nasi. Ayo, dua sini. Jangan salah siapa. Ada ni. Wah. Kapan kak ambil nasa marbot tadi. Ano ke? Kak. Kak. Halo.
Sama tu saja dah. Sama tu sam. Cepat. Cepat. Hari cari. Dari dulu dok. Ngawe ada. Di. Tanggang. Di sini pak tanggang kan? Kak sih. Di mesin peteng ya. Parang tangan benda Iya. ini. Parangir. Jadi mak sumber kota. Parang rumah mesuru. Nah sumber kota ini nasa tetek. Kita mengurusi, kita mengurusi. Neng mabenta ya. Dah, boten nomor 2 atau pemahal oh di dulu. Bisa menjok. Ya. Yang udah solo na. Awak. Boleh. Enggak, Nama Ayu, no? mabetan yang tenang. Ya, ya di berdiri. Aku berdiri.